بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي زين الإيمان في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan masih terkait dengan hijrah, yaitu bagaimana proses dan tahapan hijrah kita sebagai manusia dan sebagai muslim. Sebagai manusia adalah bahwa kita berpindah dari non-Islam ke Islam. Lalu dalam keislaman kita terus mengawal dan mengarah untuk senantiasa lebih baik secara duniawi apalagi secara ukhrawi, sehingga dalam hidup seorang muslim selalu harus progresif, selalu harus berpikir masa depan, karena dalam Islam tidak ada masa lalu kecuali jahiliyah, kecuali kemaksiatan, kecuali semua hal yang tidak islami. Karena Islam mengajarkan kita untuk senantiasa menatap masa depan, dan itu adalah panjang akhirat sana. Sehingga Allah menegaskan wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap jiwa berpikir apa yang akan dia persembahkan untuk masa depannya kelak di akhirat sana. Dan tentu itu adalah ibadah, yang mana ibadah ini memiliki efektivitas maksimal dalam rangka menjaring cinta dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala terhadap seorang hamba. Dan karena hijrah ini, karena ibadah ini kualitasnya harus dimaksimalkan, sehingga kita butuh namanya taubat, kita butuh namanya hijrah, karena proses daripada perbaikan itu mekanismenya adalah taubat, mekanismenya adalah hijrah ini. Maka yang pertama kita perlu pertegas adalah apa itu hijrah. Secara bahasa, hijrah adalah meninggalkan sesuatu sekaligus berpisah darinya ataupun menjauhi sesuatu. Jadi kita lihat misalnya makna kebahasaan ini digunakan oleh Nabiullah Ibrahim ketika beliau beralih dan berpindah dari sebuah wilayah dakwah yang disebut Baghdad atau Mesopotamia ketika itu, lalu beliau menuju ke wilayah Kanaan yang hari ini kita sebut Palestina. Lalu sebagaimana diceritakan oleh Allah di surah Al-Ankabut ayat 26, Nabiullah Ibrahim menyatakan inni muhajirun ila rabbi, bahwa aku senantiasa bergerak dan berpindah menjauhi sebuah tempat untuk pindah ke tempat yang diharapkan jauh lebih islami, yang diharapkan jauh lebih mendekatkan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari aspek peristilahan, makna istilah atau makna terminologis hijrah, kita melihat bahwa yang dimaksud dengan hijrah yaitu beralih dari keburukan menuju kepada kebaikan. Jadi baik buruk ya, itu adalah simbol daripada peralihan atau hijrah seseorang, terutama kalangan muslim, dari yang disebut buruk menuju yang baik secara kejiwaan. Sehingga di sini ada hal yang harus dipastikan, mana yang dimaksud dengan buruk dan mana yang dimaksud dengan baik. Nah, baik versi Islam adalah segala sesuatu yang sesuai dengan kriteria keikhlasan dan sesuai dengan ajaran yang dicontohkan oleh Rasulullah yang kita sering sebut sebagai ittiba, yaitu mengikut, mencontoh pribadi agung yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manakala sesuatu berkategori berkriteria ikhlas dan kemudian ia mengikuti tata cara Rasulullah, maka itu dipastikan baik. Dan yang disebut buruk adalah yang menyalahi karakteristik ini. Karenanya baik buruk adalah sesuatu yang sangat sensitif dan sangat penting
Karena baik di sini apa yang baik menurut Allah dan buruk di sini adalah hal-hal yang dipandang atau disebut buruk oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akal kita sebagai manusia hanya bisa mengerti baik buruk secara global. Ya, tetapi secara total akal sama sekali tidak mampu untuk mengenal baik buruk itu secara maksimal. Ya, karena ada aspek ya, yang hanya bisa dijelaskan oleh syariat. Di antaranya adalah totalitas yang baik seperti sholat, totalitas yang baik seperti puasa, lalu detil kebaikan berupa keimanan kepada Allah, keimanan kepada malaikat, itu tidak akan pernah bisa dipahami sekedarnya oleh akal. Harus ada penjelasan dari wahyu yang kita sebut sebagai Al-Quran, yang kita sebut sebagai penjelasan Nabi atau hadis. Apalagi kalau sudah berbicara terkait kebaikan yang memiliki pahala dan keburukan yang memiliki dosa, itu sama sekali tidak bisa dikaitkan dengan akal. Karena itu murni wilayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya dari 3 aspek terkait baik buruk hanya satu yang bisa dipahami oleh akal, itu pun hanya global. Adapun detilnya berupa kebaikan yang dimaksud secara detil, keburukan yang dimaksud secara detil, hanya syariat yang bisa menjelaskannya. Apalagi terkait pahala dan dosa, murni hanya syariat yang bisa menjelaskannya itu. Pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi bahwa hijrah adalah berpindah secara kejiwaan dari yang buruk menuju yang baik, lalu berlanjut berpindah secara fisik dari lingkungan yang non-islami ke wilayah yang islami. Inilah yang kita sebut sebagai hijrah hissiyah, yaitu berhijrah secara fisik. Dan ini tadi kita jelaskan dalam taubat, yaitu berpindah secara fisik dari lingkungan yang tidak islami menuju ke lingkungan islami. Sehingga kita pastikan bahwa taubat dan hijrah adalah satu paket. Maka kata Rasulullah, wala tanqati'u at-taubah, sungguh taubat tidak akan pernah berhenti hatta taghrub asy-syams ya min maghribiha, sampai matahari muncul dari tempat tenggelamnya itu, ya, yaitu pada hari kiamat. Karenanya pemirsa yang rahmati oleh Allah, hijrah pun demikian. Selama matahari belum terbit dari barat, maka hijrah akan senantiasa eksis selamanya itu. Pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya ketika kita mau melihat hijrah sebagai sebuah proses, maka pertama adalah hijrah dari non-Islam ke Islam. Dan kita udah jelaskan bahwa kalimatut tauhid, la ilaha illallah, dan yang kita sebut syahadat Muhammadur Rasulullah, pada prinsipnya itu adalah password taubat. Walaupun kita katakan kalimatut tauhid. Lalu hijrah dari maksiat kepada ketaatan. Jadi setelah kita masuk ke Islam, tidak berarti bahwa segala hidup kita sudah taat. Karena ketaatan dibutuhkan pengetahuan tentang apa yang Allah cintai, apa yang Allah ridhoi. Dan itu bertahap adanya. Sehingga kemampuan kita untuk menyesuaikan sikap, bahkan menyesuaikan keyakinan, menyesuaikan perbuatan, dengan semua itu dibutuhkan pertama hijrah secara kejiwaan, yaitu secara keilmuan. Sehingga dari situ kita mulai menyesuaikan diri dengan apa yang Allah ridhoi, dengan apa yang Allah cintai, yang kita sebut sebagai syariat ini, yang kita sebut sebagai ibadah. Ketiga, hijrah dari kemunafikan menuju kejujuran. Yang jelas Islam itu maksimalnya adalah kejujuran, as-sidq. Bahkan kejujuran itu satu level di bawah kenabian. Ya. Dan orang-orang yang belum jujur imannya itu dipastikan mereka terinfeksi oleh nifak namanya. Walaupun nifak bagi orang muslim
yang memiliki kejujuran iman itu pada prinsipnya hanya nifak amali, yaitu kenifakan, kemunafikan secara perbuatan akibat dari iman yang menurun. Jadi nifak amali, yaitu nifak secara perbuatan, terjadi akibat dari menurunnya tingkat keimanan. Namun ketika iman seseorang naik, maka ia sedikit demi sedikit terbebas daripada kemunafikan yang kita maksud sebagai nifak amali. Berbeda dengan munafik secara ideologis, yaitu mereka yang menyembunyikan kekufuran lalu menampakkan keislaman, maka ini yang ada di era Nabi SAW di kota Madinah, yang berkamuflase seolah-olah muslim padahal bukan muslim, hanya karena takut secara keduniawian terhadap orang-orang Islam. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Wallahu yatawallas salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.